Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andek Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 Februari 2025. Teman-teman, Bitcoin sempat menyentuh level 100.000 malam hari kemarin. Ya, tengah malam itu Bitcoin sempat achieve ya 99.900-an. Ya, dan setelah itu rilis data Michigan inflation membuat pergerakan Bitcoin drop signifikan. Ya, kalau kita lihat memang dari news kemarin, data yang men-trigger Bitcoin rally adalah data non-farm payroll, yang mana data ketenaga kerjaan ini bisa dibilang mengalami penurunan yang bagus ya. Setelah itu ada private non-farm payroll juga yang datanya bagus untuk market. Namun sayang sekali dari data Michigan one year inflation kemarin justru mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi inflasi di wilayah Michigan dari sebelumnya 3,3%, tiba-tiba datanya menunjukkan di level 4,3%. Itu udah naik 1%, dan itu bikin market drop sangat-sangat signifikan. Ya, negatif sekali. Dan ini terjadi pada Bitcoin, kemudian altcoin juga dapat dump yang lumayan parah, impact dari Bitcoin dominance yang masih dalam posisi strong bullish. Jadi kondisi benar-benar tidak kondusif ya untuk market altcoin. Even Bitcoin pun kalau kita perhatikan dia kena rejection di kisaran 100.000. Ini berarti level resistance tersebut merupakan benteng yang cukup kuat untuk menahan pergerakan Bitcoin naik lebih tinggi dari harganya saat ini. Gitu. Jadi ya dari data kemarin ya impact-nya negatif untuk market. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Sabtu, nggak terlalu ada sentimen ya untuk market. Market forex, saham, komoditi bakalan off dan menyisakan market Bitcoin doang dan juga kripto yang lain untuk tetap running di weekend. Semoga sih nggak ada dam susulan ya untuk market. Oke, aku mau informasikan dulu untuk teman-teman yang sudah punya Get.io. Jadi token HQ atau Haki akan memberikan hadiah ya untuk teman-teman yang sudah hold token Haki ini. Minimum $50 di Get.io berpeluang mendapatkan price pool sekitar 3.000 US dollar. Gitu juga untuk pengguna baru yang sudah hold minimal $10 berupa token Haki akan mendapatkan langsung $10. Jadi buat yang tertarik untuk mengikuti campaign ini, jangan lupa untuk klik join now di sini and then submit. Oke, kita lanjut dari pembahasan beberapa sentimen dari pasar ya. Yang pertama adalah Donald Trump masih terus membicarakan atau memberikan statementnya terkait dengan tarif pajak. Baru-baru ini Donald Trump sudah menaikkan tarif pajak untuk Meksiko, Kanada meskipun diundur sebulan ya, dan juga untuk China, teman-teman. Dan saat ini Donald Trump bersiap untuk membuat statementnya yang terbaru sampai bikin Uni Eropa ketar-ketir nih. Kabarnya Uni Eropa pengen untuk mencoba ya mengurangi tarif pajak dari Amerika Serikat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari perang dagang. Nampaknya pengaruh dari Donald Trump ini sangat-sangat kuat. Bahkan sampai Uni Eropa pun dikabarkan bakalan memangkas pajak khususnya untuk kendaraan atau mobil ya yang import dari Amerika Serikat ke Uni Eropa. Jadi kebijakan tersebut impact dari lesunya ekonomi, dan Uni Eropa nggak pengen semua ini terus berlanjut gitu. Donald Trump benar-benar agresif. Dia ibaratnya menantang hampir semua negara ya untuk beradu, ya kan, siapa yang lebih kuat ekonominya, karena Amerika Serikat pengen berdikari dan bla 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 bla. Tapi intinya adalah perang dagang ini akan merugikan banyak pihak, termasuk mereka yang invest di market saham US ataupun juga di kripto sekalipun ya, market akan sangat sulit untuk bergerak naik. Kenapa demikian? Karena ya tarif pajak yang naik ini akan membuat perekonomian cenderung lesu. Di berbagai negara yang mengandalkan ekspor itu nggak akan bisa mendapatkan keuntungan ya untuk perusahaan-perusahaan mereka, dan tentu saja karena ekspornya terhambat, otomatis ya supply chains ataupun barang-barang itu kemungkinan bakalan stagnan berputar di negara itu sendiri saja, dan ini akan bikin perekonomian secara makro itu akan cenderung lemah.
teman-teman. Dan ini bisa saja memberikan impact yang kurang begitu bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk Amerika, tapi juga untuk negara-negara yang lain. Lalu ada berita datang dari CFTC. CFTC dikabarkan siap untuk meregulasi untuk stable coin ya, yang bakalan di data, dicatat, dan juga transaksi stable coin ini akan diperketat, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki regulasi di Amerika Serikat ataupun yang belum. Jadi pergerakan stable coin ini bakalan dibatasi oleh CFTC. Gitu, artinya harus tunduk pada koridor hukum yang berlaku saat ini. Gitu. Selain itu juga kalau kita lihat dari berita yang lain adalah Grayscale yang baru saja mengakui Solana proposal Solana ETF 19B-4. Dan ini merupakan sebuah sentimen bagus. Tapi untuk aplikasinya akan mendapatkan deadline di Oktober 2025 ini, tanggal 11 ya. Itu baru ada deadline terkait dengan approval Solana Spot ETF. Jadi buat teman-teman yang menunggu kapan Solana ETF akan mendapatkan approval, ya masih lama. Meskipun di sini dikatakan SEC sudah mengakui, tapi aku sendiri nggak tahu apakah yang dimaksud dengan mengakui. Tapi yang pasti selama aset tersebut belum bisa diperdagangkan, ya selama itu belum approve, istilahnya seperti itu. Gitu. Kemudian selain tadi dari CFTC, DPR pun dari Amerika Serikat ya, itu akan menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk stablecoin Amerika Serikat. Jadi stablecoin nampaknya menjadi target pertama nih untuk dibuat regulasinya. Mungkin setelah itu baru altcoin. Nah, berita yang lain adalah Donald Trump Jr. mengatakan bahwa kripto ini adalah masa depan ya untuk untuk hegemoni Amerika Serikat. Jadi Donald Trump Jr. adalah anak paling tua dari presiden terpilih Donald Trump ya, di mana dia menjabat sebagai eksekutif vice president The Trump Organization. Di dalam acara Ondo Summit kemarin, dia mengatakan statement tersebut bahwa kripto akan menjadi masa depan untuk hegemoni Amerika Serikat. Selain itu juga, proyek keluarga yang mereka bangun yaitu World Liberty Financial juga akan meluncing strategic reserve untuk menjadikan Bitcoin ya dan juga kripto sebagai reserve yang dimiliki oleh company tersebut. Dan ini tentu saja menjadi berita yang bagus untuk altcoin, teman-teman. Karena Donald Trump bukan orang yang anti terhadap altcoin, tapi memang koreksi kali ini terjadi impact daripada kebijakan dari pajak ya, tarif pajak yang dikenakan oleh Donald Trump yang bikin market, terutama market US cenderung lesu dan merespon negatif. Seperti itu. Market lumayan stabil kalau kita lihat dari yang open posisi di market futures, stabil-stabil aja, nggak terlalu volatil juga ya. Kemudian dari inflow and outflow seperti inflow dari Bitcoin Spot ETF kemarin negatif. Ada arus keluar dari Fidelity, Grayscale ya dari Bitcoin Spot ETF. Sementara itu untuk Ethereum Spot ETF kemarin mendapatkan inflow yang sangat tipis. Jadi dilihat dari beberapa sentimen data, pergerakan, nampaknya memang altcoin masih belum mendapatkan momentumnya saat ini. Ya, bagaimana tidak, begitu altcoin mendapatkan kesempatan buat recover, selling pressure-nya lumayan tinggi, teman-teman. Dan ini membuat altcoin belum akan mendapatkan momentum secara jangka pendek. Gitu. Kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin, reject-nya Bitcoin di kisaran 100.000, ini kembali memperkuat sinyal bahwa tekanan jual saat ini lumayan signifikan. Saya sendiri sebenarnya lagi mengantisipasi jangan-jangan pergerakan Bitcoin ini sudah mencapai area level tertingginya atau sudah puncak. Jangan-jangan ini masih kecurigaan karena ada potensial hal tersebut bisa terjadi. Kalau teman-teman melihat pergerakan Bitcoin dari time frame daily ya, ini ada indikasi double top kemungkinan terbentuk. Ya, topnya itu adalah di kisaran harga 108 ribuan. Dan kalau seandainya Bitcoin drop dari level 90 ribu, maka pergerakan Bitcoin kemungkinan akan double top dan koreksi lumayan dalam sampai 80 ribuan. Ini kalau, ini belum pasti. Saya tidak bilang bahwa Bitcoin ini bakalan
bearish, bukan seperti itu. Tapi kita mengantisipasi andai kata kalau Bitcoin gagal mempertahankan level 90.000. Namun arah dari Bitcoin saat ini adalah menuju area support kuat di kisaran 90.000. Kalau nanti di sana pergerakan Bitcoin bisa mantul, ya kan, seandainya dia testing and then dia sideways, nah itu berarti pergerakan Bitcoin kemungkinan hanya konsolidasi saja dan pergerakan Bitcoin kemungkinan masih akan lanjut dalam pembuatan new all time high ke depannya. Seperti itu. Faktor-faktor yang bisa mendukung ya, yaitu adalah regulasi yang baik dari Amerika Serikat, kemudian juga berhentinya fase koreksi, impact dari mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa dinego dan juga dikompromikan, karena Donald Trump ini sekarang ibaratnya lagi sangat lagi sangat ya ngamuk lah gitu kepada negara-negara lain yang memang menaikkan tarif pajaknya itu ya, supaya Amerika Serikat bisa tetap kuat perekonomiannya supaya tidak tergantung dengan impor, seperti itu. Dan menurut saya sikap dari Donald Trump ini membuat banyak negara khawatir dan penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, buat teman-teman yang pegang Bitcoin, kemungkinan momentum kalian buat akumulasi adalah di 90.000. Bagi yang pegang altcoin, ini bukan posisi yang cukup ideal, bukan posisi yang cukup menguntungkan untuk kalian. Karena Bitcoin dominance ini sudah menunjukkan indikasi bullish yang sangat kuat. Smart money pada Bitcoin dominance sangat-sangat strong. Ya, mendingan jangan dilawan. Di posisi seperti ini, ya sangat sulit untuk cuan di altcoin, apalagi di market spot. Even kalian pegang koin yang punya narasi bagus, kayak Ondo Finance pun juga akan cukup berat karena pergerakan dari Bitcoin yang cenderung masih lemah dan juga Bitcoin dominance yang terus mengalami kenaikan. Gitu. Dari saya sendiri, ya saya lebih memilih untuk wait and see sih di posisi sekarang ini. Mungkin kita bisa ya kalau pengen hedging di posisi seperti ini, ya market futures bisa membantu kita dengan leverage yang kecil, ya kan. Kita bisa terhindar dari namanya liquidity sweep dan juga masih bisa tetap untuk cuan di market meskipun mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Karena kemungkinan market turun lebih besar daripada kemungkinan market rally secara jangka pendek. Jadi paling gitu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram ya untuk teman-teman yang mungkin pengen join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.